Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Alinia dengan NIM 118-20616. Kali ini saya akan melakukan praktikum di rumah, yaitu sistem pernapasan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktikum fisiologi hewan. Selamat menyaksikan. Tujuan praktikum ini ialah untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru. Bernafas adalah proses menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida dan uap air. Tujuan manusia bernapas adalah menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses pernapasan makhluk hidup berbeda-beda, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Begitu juga dengan alat pernapasannya. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum ini ialah galon berukuran 4 liter, alat tulis, selang berukuran 60 cm, baskom, air secukupnya, dan gelas berukuran 400 ml. Langkah pertama ialah tempelkan isolasi pada sisi botol dari atas ke bawah. Kemudian, gunakan cangkir ukur untuk menambahkan 10 cangkir atau 4 liter air ke dalam galon. Secangkir demi secangkir. Gunakan alat tulis untuk membuat garis untuk menunjuk ketinggiannya. Langkah kedua, isi baskom dengan air setengahnya dan masukkan selang hingga tengah galon. Kemudian, letakkan galon tersebut dalam keadaan terbalik di dalam baskom. 4. Ambil napas secara normal dan hembuskan melalui selang. Gunakan skala pada galon untuk menentukan volume ruang yang terpakai. Perkirakan volume sampai tanda-tanda mendekati seperempat galon. Selanjutnya, kosongkan galon dan lakukan percobaan kedua. Berikut adalah tabel hasil pengamatan kapasitas paru-paru pada praktikan yang bernama Anissa Alinia dengan tinggi badan 155 cm, berat badan 48 kg, dan memiliki kapasitas paru-paru sebelum lari 3000 ml dan setelah lari 3250 ml. Hal ini berkaitan dengan teori Subadima 2010 pada halaman 45 bahwasannya kapasitas paru-paru lebih besar setelah berlari selama 2 menit dibandingkan dengan sebelum berlari. Hal ini dikarenakan setelah berlari, bernafas menjadi lebih cepat mengakibatkan jumlah udara yang dihirup dalam semenit diperbesar. Jumlah oksigen yang tiba di paru-paru untuk masuk ke dalam aliran darah juga lebih besar. Apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Kapasitas paru-paru pria lebih besar yaitu 4,8 liter dibandingkan pada wanita 3,1 liter. Hal ini karena laki-laki membutuhkan banyak energi untuk beraktivitas. Berarti semakin banyak pula oksigen yang diambil dari udara. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia yaitu jenis kelamin, usia, kebiasaan olahraga, dan posisi tubuh. Berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa demikian? Jelaskan. Untuk mempertahankan saturasi oksigen di paru-paru, maka jumlah volume udara yang tertinggal sekitar 500-1000 liter. Apakah yang dimaksud udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, kapasitas vital udara pernapasan?
Udara tidal adalah volume udara pernapasan atau inspirasi biasa yang besarnya kurang lebih 500 ml. Volume udara suplementer adalah volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah mengeluarkan napas atau ekspirasi biasa, kurang lebih 1500 ml. Volume udara komplementer adalah volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah bernapas atau inspirasi, kurang lebih 1500 ml. Kapasitas vital udara adalah volume yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi semaksimal mungkin, kurang lebih 3500 ml. Adapun kesimpulan dari praktikum ini ialah 1. Kapasitas paru-paru pada setiap manusia berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi perbedaannya antara lain umur, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan aktivitas. 2. Aktivitas yang dilakukan seseorang sebelum berolahraga dan setelah berolahraga membuat kapasitas paru-paru berbeda. 3. Pada umumnya, kapasitas vital paru-paru setelah berolahraga lebih besar daripada sebelum berolahraga. 4. Volume udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara pernapasan merupakan macam-macam udara di dalam paru-paru.